Hai semuanya, masih dengan gue Aris Wanzone. Nah, kalau misalnya kalian nih nemu video ini dan kalian kebetulan lagi nyari laptop buat konten atau buat content creation, tapi budget kalian di bawah 15 juta, tepat sekali, tonton video ini sampai beres, oke? Mari kita bahas laptop dari Asus ini. Let's go! Oke, kenalin, ini adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED. Atau lebih tepatnya dengan series M3500Q. Nah, laptop ini itu ditenagai oleh Ryzen 9 5900HX yang memiliki speed 3,3 GHz dan selain itu didesain dengan arsitektur 7 nanometer serta memiliki 8 core dan 16 thread. Prosesor dengan spesifikasi tersebut ini tuh dipadukan dengan RAM 16 GB DDR4, bikin laptop ini tuh cepat dan nyaman digunakan untuk kegiatan berat maupun multitasking beberapa software sekaligus. Nah, melihat dari spek tersebut ya, tentunya laptop ini tuh sudah bisa digunakan di kalangan content creator yang membutuhkan perangkat yang handal untuk menjalankan software-software untuk kebutuhan konten. Walaupun RAM-nya ini tuh onboard ya dan nggak bisa di-upgrade, tapi yang jelas 16 GB ini tuh sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari sisi pengolahan grafis, laptop ini tuh terintegrasi dengan AMD Radeon sebagai grafis processing utama. Selain itu, terdapat juga GPU tambahan yaitu NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan VRAM-nya ini tuh 4 GB. Dan GPU ini tuh dipadukan dengan NVIDIA Studio Driver yang memang dioptimalkan untuk content creation. Nah, kemudian untuk menunjang kecepatan sistem, laptop ini tuh dilengkapi dengan 512 GB M.2 NVMe SSD yang tentunya dapat menghasilkan loading system dan transfer rate yang cepat. Dan untuk konektivitas jaringannya, laptop ini tuh menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5. Nah, kalau bisa melihat dari desainnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, laptop ini tuh punya desain yang menurut gua simple, cukup tipis namun tetap terlihat elegan. Nah, selain elegan juga, kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini tuh terlihat sangat modern dan terlihat premium. Materialnya itu terbuat dari kombinasi metal dan polikarbonat. Di belakang layarnya itu terdapat logo Asus VivoBook ya, terlihat timbul yang menjadi ciri khas memberikan kesan modern. Dan laptop ini juga tersedia dalam dua varian warna, yaitu Quiet Blue dan Cool Silver. Dan untuk yang gue pakai ini Cool Silver. Cakep ya di kamera ya. Wih, mantap, bagus. Mengenai konektivitas, terdapat beberapa I/O port pada laptop ini ya. Di antaranya di sisi kiri terdapat dua buah port USB Type A 2.0, sementara di sisi kanan terdapat port DC power. Kemudian ada juga satu buah USB Type A 3.0, HDMI, USB Type C, micro SD dan port combo audio jack. Cuman sayangnya ya ini kan laptop untuk content creation ya, tapi belum ada SD card reader. Ini kan adanya micro SD. Sekarang kayaknya jarang banget deh ya orang-orang yang konten gitu pakai micro SD, kayaknya ya jarang ya. Soalnya gue sendiri juga kan sebagai content creator, gue pakainya SD card ya yang dari kamera. Enak banget kayaknya kalau dari kamera nih, ini ngerekam langsung gue colok ke sini, langsung bisa transfer dengan mudah. Sebenarnya nggak butuh sih ya, cuman kalau misalnya pakai card reader tambahan buat gue pribadi agak ribet sih. Coba kalau misalnya ada aja slot SD card-nya, lebih enak. Cuma sekarang memang jarang laptop yang ada SD card reader-nya. Udahlah, susah juga ya. Oke, lanjut. Laptop ini tuh memiliki full size keyboard yang dilengkapi numpad di sebelah kanan ya. Key travelnya ini tuh 1,35 mm pada keyboard ini tuh tergolong pas ya, sehingga memberikan kenyamanan ketika mengetik walaupun dalam durasi yang lama. Kemudian memiliki juga nih tombol power yang agak berbeda ya dengan tombol lainnya nih yang terletak di ujung kanan atas. Desain yang berbeda ini juga berguna untuk mencegah tombol power tertekan secara tidak sengaja. Desain yang berbeda juga nih terlihat pada tombol enter ya, terdapat garis putus-putus yang memberikan kesan modern dan futuristik. Selain itu mungkin desain ini juga menjadi patokan batas dengan numpad. Keyboardnya juga udah punya backlight ya, yang bisa kita atur tingkat kecerahannya sehingga bisa memudahkan kita ini ketika mengetik dalam kondisi kurang cahaya. Laptop ini juga memiliki touchpad yang cukup luas, sekitar sepertiga dari panjang laptopnya. Dan Asus sendiri menyebutnya dengan Mega Size Silk Smooth Touchpad. Touchpad yang luas tentunya dapat memberikan keleluasaan saat mengedit konten ya. Selain itu, permukaan touchpadnya sendiri cukup halus, sehingga menghasilkan respon dan sensitivitas yang baik. Kemudian nih dari sisi audio, laptop ini tuh sudah dibekali dengan dual speaker by Harman Kardon ya. Kualitas dari suaranya udah mantep banget, suara yang dirasakannya tuh jernih, bassnya tuh berasa. Ya menurut gue sih untuk ukuran laptop dengan harga segini ya, ini udah sangat oke. Jadi kalau misalnya kalian ngedit langsung dengan speaker, wah menurut gue ini udah
sangat membantu banget sih. Dan kalau misalnya kalian pakai nonton, layarnya juga kan udah bagus banget ya. Experience nonton dan audionya juga bisa memberikan experience yang berbeda ketika kalian menikmati konten. Kemudian nih untuk chargernya, laptop ini tuh punya charger 120 watt. Dan kalau secara keseluruhan ya, jadi laptop ini tuh punya berat sekitar 1,6 kg. Dan ini menurut gua nggak bikin laptop ringkih ya kalau harus berpindah-pindah gitu. Jadi kalau digabung dengan chargernya, beratnya ini tuh total, chargernya itu kan 330 gram. Jadi bobot totalnya ini tuh dikurang dari 2 kg saja. Tentunya ini nggak bikin terlalu berat ya buat dibawa kemana-mana, sehingga kita bisa bebas dan leluasa buat kerja dengan laptop ini dimanapun. Nah, untuk OS-nya ini menggunakan Windows 11 Home Edition yang sudah include dengan Microsoft Office Home and Student. Berikutnya udah gua singgung tadi untuk layarnya. Jadi menurut gua layarnya itu sangat cocok banget memang untuk content creation. Kenapa? Jadi layarnya itu punya ukuran di 15,6 inci dengan resolusi Full HD ya, dengan aspek rasionya ini tuh 16:9, refresh rate-nya ini tuh 60 Hz, respon time-nya itu 0,2 milisecond, dan yang paling penting panelnya ini tuh sudah menggunakan OLED atau OLED ya. Dan memiliki juga nih color gamutnya ini tuh di 100% DCI-P3. Jadi warna yang dihasilkan lebih tajam, luas, dan tentunya ini menghasilkan warna yang lebih akurat. Jadi kalau misalnya kalian color grading, edit foto, ada warna-warnanya gitulah. Kalau misalnya aktivitas kalian tuh berhubungan dengan warna yang masih akurat, layarnya ini tuh sudah sangat memenuhi standar gitu. Jadi sudah sangat oke. Nggak cuma itu juga ya, layarnya juga kan sudah mendukung respon time yang cepat nih. Jadi buat desain grafis, editing video, apalagi nonton film, nggak usah diragukan lagi. Nah, dengan spesifikasi layar demikian, tentunya ditujukan untuk konten kreator profesional yang berhubungan dengan grafis. Apalagi dengan adanya Pantone Validate menjamin kualitas warna yang dihasilkan. Nah, untuk baju layarnya sendiri ini relatif tipis ya, dari sisi kiri, sisi kanan. Sementara di bagian atas bawah sedikit tebal karena memang terdapat webcam beresolusi 720 pixel dan logo Asus VivoBook di bagian bawah. Nah, selain itu juga, layarnya juga sudah bersertifikat TUV Rainland ya, yang tentunya menjamin keamanan mata pengguna karena mampu mengurangi kadar cahaya biru dengan baik. Sekarang mari kita bahas untuk fitur-fitur yang ada di laptop ini. Yang pertama, jadi kalau misalnya lagi meeting ya soal kerjaan, tapi sekitar banyak orang dan ada suara yang mungkin agak sedikit bising, nah kalian gak perlu khawatir karena laptop itu sudah ada fitur AI Noise Cancelling yang lumayan membantu mengurangi suara noise di sekitar. Selain itu, laptop ini juga punya webcam Privacy Shield yang bisa ditutup secara manual. Tentunya ini sangat memberikan rasa aman ya. Selain itu, pada tombol powernya juga ini udah include dengan fingerprint. Jadi selain menggunakan password, kita juga bisa menggunakan fingerprint untuk opsi keamanan. Kemudian terdapat juga nih fitur DTS Audio Processing yang bisa mengubah jenis suara sesuai dengan kebutuhan. Ada mode musik, mode movie, mode games, dan mode custom yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Kemudian nih, untuk menguji performa laptop ini, pertama-tama gue coba benchmark nih di Cinebench R15. Kalian bisa lihat dulu hasilnya ya. Kemudian gue juga coba benchmark di Cinebench R20. Kemudian gue juga coba di R23. Sementara di Geekbench 6 mendapatkan skor 840 untuk single core dan 4160 untuk multi core. Terus gue juga coba nih untuk kecepatan storage-nya, hasilnya tuh mendapatkan skor di 1889 untuk read-nya, dan untuk write-nya itu di 1728. Gue juga coba uji performa menggunakan 3D Mark ya, TimeSpy, mendapatkan skor di 3008, dan untuk graphic score mendapatkan 2964 dan CPU core 3290. Kemudian untuk pengujian secara real life-nya, gue coba menggunakan aplikasi Photoshop untuk ngedit foto, Adobe Illustrator, kemudian gue juga coba ngedit video ya menggunakan Adobe Premiere dan menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Bahkan gue juga coba untuk mencoba aplikasi Blender ya buat desain gitu ya, aplikasi Blender. Ternyata untuk harga segini laptopnya ini ya bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan cukup baik. Malah gue juga coba nih untuk main game ya. Game yang pertama tuh gue coba untuk game Euro Truck Simulator 2. Hasilnya itu sangat lancar dan untuk settingan grafisnya itu ultra ya, mendapatkan di FPS-nya tuh di 59 sampai 60 FPS ya. Dan tanpa ada lag sama sekali. Sejauh ini main game Euro Truck Simulator 2 ini tuh menurut gue ya sangat nyaman. Terus gue juga coba nih di CSGO dan untuk FPS-nya itu mendapatkan FPS di 97 sampai 115 FPS. Jadi bisa dipastikan ya buat kalian nih yang mungkin lagi ngebikin konten, terus kalian agak-agak pusing gitu ya, biasanya kan bikin konten jenuh, burnout gitu, terus kalian pengen iseng-iseng main game. Nah, laptop ini juga sudah bisa digunakan untuk bermain game. Walaupun memang peruntukannya bukan main game sih ya.
menurut gue pribadi ini peruntukannya untuk memang mengerjakan aktivitas kalian ataupun konten. Nah, sementara nih untuk baterainya ya, setelah gue coba nih untuk penggunaan harian seperti mengetik, browsing, dengerin musik, streaming video, hanya menghabiskan sekitar 40%-an baterai untuk 5 jam pemakaian. Yang tentunya ini relatif awet ya, tapi ini hanya untuk penggunaan yang tersebut ya, penggunaan tersebut. Tapi baik lagi, jika penggunaan kalian berat buat ngedit foto, buat ngedit video, gue sarankan tetap kalian harus nyolok charger. Jadi biar performanya juga lebih maksimal. Oke, baik, kesimpulannya menurut gua laptop ini ya, Asus VivoBook Pro 15 OLED ini tuh sudah memiliki banyak fitur-fitur yang memang cocok banget untuk content creation. Dengan spesifikasi yang sudah sangat tinggi ya, tentunya laptop ini juga sudah siap memenuhi kebutuhan kalian para konten kreator. Desain yang premium dan futuristik juga nih, bikin para konten kreator lebih pede ya ketika bekerja dengan laptop ini. Apalagi dengan layarnya nih, ini layarnya tuh bagus, panelnya OLED, color gamutnya ini tuh udah diisi IP3 100%. Jadi selain memberikan kenyamanan ketika kalian memang beraktivitas di depan layarnya ini ya, akurasi warna yang dihasilkan layarnya ini juga udah sangat akurat. Jadi bakalan berguna banget buat kalian yang konten kreator atau kalian yang kerjaannya tuh berhubungan dengan warna. Belum lagi beratnya ini tuh hanya kurang dari 2 kg saja. Jadi kalau misalnya kalian konten kreator, mungkin travel vlogger gitu ya, mungkin kalian yang sering kerja di luar ruangan, membawa laptop ini kemana-mana aja gitu ya, kemanapun, kapanpun, dimanapun kalian kerja, ya nggak bakalan begitu berat diteng-teng di dalam tas. Nah, dengan harga 14 jutaan atau kurang dari 15 juta, dan dengan fitur-fitur yang ditawarkan, mulai dari layarnya, kemudian performanya, kemudian fitur-fitur lainnya ya, mulai dari keyboardnya juga, touchpadnya, menurut gua laptop ini tuh sudah sangat layak banget kalian beli untuk menemani aktivitas konten kalian. Ini udah worth it banget buat kalian beli. Oke, kalau misalnya kalian tertarik nih sama laptop ini, ataupun kalian misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar ataupun DM gue di @rizwanzone. Like kalau suka video ini, kalau misalnya nggak suka, dislike aja. Oke, gue pamit dan bye. Dadah. Ini layarnya sih, ini layarnya udah OLED bagus banget nih. Kalau mau color grading, ngedit warna, Photoshop gitu ya, ngedit warna, wah ini udah bagus.